3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak henti-hentinya kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur tentunya kita akan menambah rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar kira-kira? Dengan rasa bersyukur kita pasti akan ditambah nikmat kita dari Allah kepada kita semuanya. Baik anak-anak semua, insya Allah pagi hari ini kita akan belajar seperti biasa. Namun Bapak lihat dalam keadaan kelas ini belum memungkinkan rapi, oleh karena itu bisa dirapikan tempat duduknya masing-masing. Fokus, silakan buku-bukunya ditutup dulu semuanya. Handphone ditaruh di dalam tasnya. Tidak ada di atas meja kecuali buku pelajaran TAI dan buku kecil. Silakan dirapikan. Oke, semuanya dirapikan dalam keadaan yang rapi. Tidak ada yang ngantuk. Ya, semuanya fokus dalam belajar. Oke, terima kasih semuanya. Baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hasil daripada pembelajaran kita dapat bermanfaat dan kalian bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca doa dimulai. Baik, terima kasih dan kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, pada pagi hari ini sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, Bapak akan absen terlebih dahulu nama kalian masing-masing. Alia Nova Rizky, Ajeng Alfian, Anggit Ayat, Azaz, Dio, Eka, Payas, Haikal, Laudia, Laura, Margo, Maya, Muhammad Aris, Muhammad Jamil, Mutia, Nazwa, Narendra, Nur Larasati, Rafa, Raffi, Raihan, Ramadina, Reviana, Riyandi, Rifki, Rosa, Salsabila, Safina, Safi. Sudah berapa hari sakit? Minggu lebih. Sudah ada yang nengokin? Belum. Tolong nanti ditengokin ya. Ya. Torik, Vika, Wafika, Zahra. Baik, terima kasih. Semuanya hadir kecuali satu orang yang sakit. Baik, anak-anak semua, minggu yang lalu sebelum kita mempelajari materi yang baru ini, kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Benar ya? Benar ya? Beriman kepada kitab-kitab Allah, tentunya kalian sudah bisa pahami. Pertanyaannya untuk mereview kembali bahwa kalian telah paham pada pembelajaran sebelumnya. Ada 4 kitab Allah yang Allah turunkan. Yang pertama, kitab Injil. Baik, terima kasih ya. Bagus sekali, kitab Injil. Yang kedua, kitab apa yang turunkan dalam yang kedua? Selain kitab Injil, yang kedua kitab Taurat. Bagus sekali, terima kasih, kitab Taurat. Oke, yang ketiga kitab apa? Yang ketiga Zabur. Baik, terima kasih. Yang keempat kitab Al-Qur'an. Jadi 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bapak kira materi yang sebelumnya kalian sudah paham betul dan bisa dipelajari serta diamalkan. Dan selanjutnya kita akan mempelajari materi yang terbaru saat ini. Ya. Materi tentang saja'ah. Saja'ah itu artinya apa sih?
Saja'ah itu berani membela kebenaran. Di dalam memahami tentang saja'ah, apa saja yang kita katakan itu benar, ya harus benar. Apakah kita melakukan kesalahan, ya kita harus mengakui kesalahannya. Setiap seseorang pasti tidak terlepas dari salah dan dosa. Benar gak kira-kira? Kalau manusia mempunyai kesalahan, banyak dosa, tapi dia mau mengakui kesalahannya, dia sudah memiliki sifat saja'ah. Dia berani berarti untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita belajar kompetensi dasar menganalisis makna saja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mencoba ya untuk menganalisis makna saja'ah nanti setelah kita belajar. Kemudian indikator dalam pencapaian yang pertama, peserta didik dituntut untuk menganalisis makna saja'ah, berani membela kebenaran. Yang kedua, mendiskusikan makna saja'ah. Ya. Yang kemudian tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajarannya yang dengan menggunakan talking stick, ya nanti Bapak akan simulasikan ada talking stick di situ. Kemudian peserta didik mampu menganalisis makna saja'ah, berani membela kebenaran, meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah. Karena kita muslim, muslimah, harus ada sifat saja'ah yang terlahir dari diri kita. Untuk apa? Membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran dengan baik dan benar. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang menganalisis makna membela kebenaran daripada materi pembelajaran kita. Dan saat ini kita masuk kepada materi kita. Saja'ah. Saja'ah artinya asal dari kata bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Di situ tertulis ya, syajua yasju'u syaja'atan. Syajua yasju'u syaja'atan yang artinya berani. Setiap manusia terlahir ke muka bumi ini pasti memiliki sifat keberanian. Namun di setiap sifat keberanian terkadang manusia tidak, atau katakanlah belum terarah di dalam memilih. Beraninya untuk apa? Kalau berani untuk membela teman-teman yang salah, apakah ini diperbenarkan atau tidak? Nanti kita akan pahami dengan materi-materi yang ada. Oke, berikutnya, lawan dari saja'ah adalah arjuh, yang berarti pengecut. Kalau ada orang pengecut, pasti ada orang yang berani. Kalau ada laki-laki, adanya wanita. Kalau ada atas, adanya bawah. Artinya di dalam kehidupan ada hukum sebab akibat, timbal balik. Ada malam, ada siang. Kalau ada orang yang ingin berbuat baik, terkadang ada orang juga ingin melakukan yang tidak baik. Ada orang yang suka makannya banyak, ada orang yang juga tidak suka makannya banyak. Artinya ini kaitannya dengan hukum sebab akibat, ya, terkait dengan materi kita. Jadi lawan dari saja'ah adalah pengecut. Kita tidak diperkenankan untuk memiliki sifat-sifat yang pengecut. Jadi dalam Islam kita harus berani. Dalam Islam kita harus berani. Apakah arti dari saja'ah? Arti dari saja'ah adalah keberanian. Terima kasih. Lawan dari saja'ah adalah artinya pengecut. Artinya pengecut. Oke, lanjut. Saja'ah berarti benar atau gagah dan kokoh. Maksud daripada benar harus diiringi dengan nilai-nilai kebaikan. Sekali lagi, benar itu harus diiringi dengan nilai-nilai kebaikan. Kokoh, kuat, ya, sama dengan kuat. Gagah, kuat. Artinya kita harus memperjuangkan. Kalau memang ini kita telah melakukan kebenaran, maka kita harus fighting, kita harus berjuang, mempertahankan ini. Jangan sampai kita goyah.
dalam berpendapat, goyah dalam mengutarakan pandangan, sehingga kita lemah. Oleh karena itu, kita jangan lemah dan kita harus berani kalau memang kita benar. Sekali lagi tadi, orang yang dikatakan pengecut, ya kalau dia salah, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Andai kata orang itu berbuat salah, tapi dia mau mengakui kesalahannya, dia sudah kategorinya berani dalam kebenaran. Maka di situ kita dituntut jangan pengecut, maka harus berani. Ya, jadi pernyataan-pernyataan benar atau gagal, sedangkan kokoh itu harus kuat, jangan sampai goyah dalam pemikiran kita. Pokoknya pertahankan kalau memang itu benar. Oke, berikutnya, secara istilah saja adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian. Nah ini, jadi pendiriannya harus pede, ya. Kemudian jangan goyah tadi ya, jangan goyah pendiriannya. Untuk apa? Untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji. Kalau kita pahami lagi antara sopan dan santun. Sopan itu biasa identik dengan apa? Sopan. Tingkah laku. Bagus sekali. Terima kasih. Tingkah laku. Kalau santun, tutur kata. Antara tingkah laku dan tutur kata harus sinkron, harus balance. Jangan sampai tingkah lakunya kemana, santunnya kemana. Bisa diberikan contoh sopan dan santun? Ada yang bisa memberikan contoh sopan dan santun? Ada? Ya, silakan. Sopan itu biasanya bagaimana kita bersikap kepada orang lain, bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih tua, teman sebaya kita, dan orang yang mungkin umurnya di bawah kita. Kalau misalnya santun lebih ke bagaimana tutur berkata kita berbicara kepada orang, menggunakan kalimat kita, apakah hal tersebut baik apabila dikatakan kepada orang tersebut. Baik, terima kasih ya. Terima kasih, bagus sekali nih anak-anakku semua dalam menjawab sebuah pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya saja adalah keteguhan hati. Ya, Bapak tekankan kembali bahwa dari hati, ya dari hati untuk kita pendirian kita kuat, jangan goyang. Di sini dituntut kita itu untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji. Yaitu tadi, bijaksana dalam melakukan sesuatu, kemudian santun dalam berucap. Terkadang kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua kita, orang yang lebih tua dari kita, ya kita harus tahu bahasa-bahasa apa yang mengena kepada mereka. Ya, bahasa-bahasa yang bisa diterima. Jangan sampai kita beranggapan karena orang tua itu identik dengan lemah, muda itu identik dengan gagah, sehingga karena dia tidak mampu melakukan sesuatu karena kita kuat, sehingga kita tindas itu orang tua. Itu yang tidak dibenarkan. Ya, seenaknya kita ngomong karena mungkin dia lemah, kemudian kita merasa muda, merasa kuat, akhirnya yang kita sampaikan dalam santun kita tidak pas, dalam tutur kata kita tidak pas. Artinya sesuai dengan keilmuan kita harusnya bisa menyesuaikan. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua harus seperti apa? Ketika kita berbicara kepada orang yang lebih muda harus seperti apa? Tentunya kita harus melakukan dengan cara-cara terpuji. Oke, berikutnya. Jadi saja adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran. Keberanian yang berlandaskan kebenaran. Bukan hanya kebaikan. Ingat, di setiap perlakuan yang kita lakukan menurut nilai kita adalah hal yang baik, padahal belum tentu di situ mendapatkan nilai kebenaran. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kebenaran, pasti di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan. Contoh, pacaran boleh nggak di sekolah? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Emang tempatnya di mana kalau pacaran? Kira-kira di mana?
Pacaran boleh nggak? Enggak. Hukumnya apa? Zina. Haram. Hukumnya haram. Haram itu yang tidak dibenarkan, artinya dosa. Tapi kalau untuk kalau misalnya untuk motivasi, kita kenal dengan dia tapi kita saling memotivasi semangat belajar, boleh nggak? Boleh. Contohnya gimana? Motivasi untuk semangat dalam belajar. Contohnya. Mengajak belajar bareng. Sangat luar biasa ya, bagus sekali ya. Mengajak belajar bareng. Oke, bagus itu untuk motivasi ya. Oke, dengan penuh pertimbangan untuk mengharapkan ridhonya Allah, maka dari itu ketika kita melakukan sesuatu, jangan sampai tidak ada keberkahan, tidak ada ridhonya Allah. Allah bisa menurunkan ridhonya kepada kita. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu sesuai dengan norma-norma yang baik. Ketika kita lakukan norma-norma baik, sehingga akan menuntut pada jalan yang benar. Simpelnya begini, simpelnya. Ketika kita mau berinfak, itu adalah hal yang baik. Tetapi ketika kita berinfak ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, sehingga perlakuan tidak benar. Perilaku dalam berinfaknya baik, tetapi ketika ingin dipuji menjadi tidak benar, maka hal itu harus tidak dilakukan oleh kita. Yang dilakukan oleh kita ketika kita mau berinfak, ya jangan sampai kita ingin dipuji. Tetapi setiap melakukan yang namanya kebenaran pasti diiringi dengan nilai-nilai kebaikan. Salah satu contohnya yang sangat sederhana seperti itu. Oke, berikutnya, pentingnya syaja'ah dalam kehidupan Islam. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut, pengecut. Sekali lagi, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita mengakui orang yang beriman, artinya seringkali kita melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangannya, bahwa kita adalah orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Jadi dalam hal ini kita harus berani, ya, jangan menjadi penakut dan pengecut. Kemudian berikutnya, yang kedua, ya, terkait dengan apa? Pentingnya syaja'ah dalam kehidupan Islam. Yang kedua, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Coba bisa diulangi? Bisa diulangi yang pojok? Silakan berdiri. Silakan dibaca apa? Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Maksudnya apa kira-kira? Menurut kamu? Maksudnya itu keberanian itu adalah apa sih? Tuntutan itu buat keimanan. Gimana maksudnya? Menurut pendapat kamu saja, seperti apa? Kayak kalau misalkan kita tuh nggak boleh takut, Pak. Jadi kalau takut itu membawa kegagalan. Jadi kita harus mencoba dulu. Oke, baik, terima kasih, silakan duduk. Oke, selanjutnya, iman kepada Allah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Nah, di sini kita dituntut untuk apa? Untuk berani menghadapi beragam tantangan. Ya, tantangan yang namanya tadi sering kita pahami bahwa di dalam kehidupan pasti banyak permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian kita telaah kembali bahwa hidup adalah masalah, ya kan? Hidup adalah masalah, tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang selalu berbuat masalah, artinya selalu bermasalah terus, ya. Jadi berusaha manusia mampu ketika menemukan masalah, dia harus bisa menemukan solusi apa saja. Tetapi jangan sampai kita selalu identik dengan orang yang bermasalah terus, karena orang yang bermasalah pasti itu orang tidak akan mau menemukan solusi yang terbaik seperti apa. Oke, selanjutnya. Berikutnya adalah tantangan utama yang kita hadapi adalah
Ini tantangan buat kita semua. Memperjuangkan kebenaran. Terkadang kita sulit untuk mengatakan kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang sesungguhnya walaupun itu pahit buat kita. Yang namanya pahit itu tidak enak pasti. Ya kan? Yang enak itu yang manis itu pasti enak. Madu itu enak. Kalau racun, pahit itu pasti tidak enak. Tetapi kita tidak harus diam begitu saja. Dengan kita berani untuk memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan, inilah cobaan buat kita. Karena jangan sampai identik keseharian kita itu karena milieu di lingkungan kita adalah orang-orang yang baik, kemudian ada satu orang yang tidak baik, sehingga pengaruh daripada virus orang yang tidak melakukan kebaikan sehingga mampu mengalahkan orang yang sudah melakukan kebaikan, itu jangan sampai. Tetapi yang diharapkan ketika kita berada di milieu yang sangat banyak sekali orang yang tidak baik, kemudian masuknya kita berada di tengah-tengahnya mereka, bisa merubah dalam kebaikan sehingga mereka mau menjalankan apa yang mereka lakukan di jalan kebenaran. Itu yang sangat berat. Oleh karena itu, kalau kita hidup dengan orang-orang yang baik, kita menjadi baik, itu hal yang biasa. Ya, kalau kita hidup dengan orang-orang yang tidak baik, kemudian orang yang tidak baik menjadi yang lebih baik, itu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu harus tertanam di diri kita agar bisa kita merubah milieu-milieu yang belum baik menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu butuh yang namanya perjuangan, butuh ini, ya, untuk menghadapi berbagai macam rintangan. Pasti akan ada polemik-polemik yang ada. Nggak mungkin kita menginginkan sesuatu pasti akan berjalan dengan mulus saja. Pasti akan ada rintangannya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, paham semuanya ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Silakan berdiri. Oke, apa yang mau ditanyakan? Tadi kan ada pernyataan rasa takut dan itu akan membawa kegagalan dan kekalahan. Iya. Lalu keberanian adalah tuntutan keimanan. Berarti sebagai seorang muslim kita kan harus punya sifat syaja'ah ya Pak. Iya. Tapi kayak di zaman sekarang kan banyak banget orang yang menormalkan hal-hal yang sebetulnya nggak baik gitu. Terus sementara kita ini harus apa ya, kayak nggak boleh kebawa kan sebenarnya sama hal-hal itu. Nah itu gimana supaya kita tuh mau kebawa sama hal-hal nggak baik itu, gimana cara kita ngebunuh hati kita sementara lingkungan sekitar kita tuh kayak nggak mendukung gitu. Oke, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. Silakan duduk ya. Pada prinsipnya manusia mempunyai kesadaran dalam berpikir yang mana baik dan yang mana tidak baik. Kemudian manusia mampu menentukan setelah dia berpikir yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik, manusia mampu menentukan pilihannya. Di dalam hati manusia, sekaligus dia adalah orang yang selalu melakukan kesalahan, orang yang selalu mengajak di jalan yang tidak benar. Pada hakikatnya manusia punya hati nuraninya dalam hal-hal yang baik. Contohnya, ketika manusia dia hidup disuruh loncat dari lantai 25 ke bawah, pasti itu orang nggak mau. Kira-kira ada nggak orang yang disuruh loncat dari apartemen lantai 25 ke bawah? Mau nggak dia? Kenapa nggak mau, pertanyaan? Karena apa? Takut mati. Ketika dia mati, dia tidak bisa hidup lagi. Artinya ketika dia mati, dia ada rasa takut dan dia tidak bisa hidup lagi. Kemudian itu orang berpikir secara hatinya, berpikir, oh ternyata mati itu kurang baik bagi saya, maka dia tidak lakukan. Sejahat-jahatnya manusia pasti mempunyai pilihan. Ketika dihadapkan dengan pilihan yang seperti itu, pasti dia tidak mau. Artinya itu pikiran dan hatinya sedang lurus, ya. Nah, kemudian faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan yang mendukung. Tetapi faktor lingkungan benar-benar yang mendukung, akan tetapi ketika faktor lingkungan itu yang kurang baik, maka istiqomahkan dengan pikiranmu, istiqomahkan dengan akal pikiranmu, yang mana yang harus kita lakukan, apakah kita harus ikut mereka atau tidak.
keistiqomahan itu sangat erat buat kita, sehingga kita tidak terprovokasi, kita tidak ikut-ikutan ke jalan yang tidak benar. Kalau sudah tertanam dengan jiwa yang kuat, ya, kebenaran sudah kalian perjuangkan, kalian sudah bisa pilih dengan pikiran-pikiran yang baik, kemudian kalian pasti bisa menentukan yang mana yang harus kalian lakukan, yang mana yang harus kalian tinggalkan. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya kira-kira? Bisa ya? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan kita akan adakan post test ya setelah ini. Karena tidak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akan post test. Keluarkan buku latihannya. Silakan dikeluarkan buku latihannya. Oke. Oke, sebelum itu ya. Kenapa? Ke toilet? Ya, silakan. Oke, selanjutnya lihat post test adalah indikator tes menganalisis makna sajaan. Ya. Kemudian, nah di sini ada soal yang pertama. Ya, soal yang pertama, Bapak akan berikan kepada teman-teman kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Sebelum itu, Bapak ada stick di sini. Anggap saja ini stick, ya. Nanti yang stick ini berhenti di mana, dialah yang menjawab soal tersebut. Oke, silakan ya. Sambil kita melakukan ini, geser kepada teman-teman ya. Mulai dari sini, ya kamu situ. Kemudian kalau Bapak nanti bilang stop, stop. Sekalian Bapak, kamu over ke sana, Bapak akan lantunkan sholawat. Silakan kamu mulai. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Stop. Silakan dijawab pertanyaan yang pertama. Secara istilah, sajaan adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji. Apakah yang dimaksud dengan bijaksana dan terpuji pada pernyataan di atas? Silakan. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang pandai atau cerdas dalam menghadapi berbagai masalah yang telah dia hadapi. Tentunya dia melandasinya dengan keteguhan yang ada di dalam hatinya. Kemudian kalau terpuji itu adalah sikap yang baik yang dilakukan seseorang yang pastinya sesuai dengan ajaran Islam. Oke, terima kasih karena kamu sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, bagus sekali. Dan nanti kamu bisa istirahat untuk makan kantin gratis. Oke, give applause buat teman kalian. Oke, kita lanjutkan lagi. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Oke, stop. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Apakah yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Kemukakan pendapatmu. Silakan berdiri. Dari yang tadi kita sudah pelajari dari slide sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa iman kepada Allah menganjurkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan. Jadi Allah menyuruh kita atau memperkenankan kita untuk memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Seperti halnya kita saat mendapatkan pressure dari orang lain, dengan kita pasti menjadikan penakut ya Pak.
kalau misalnya kita penakut, kita akan kehilangan keahlian kita ataupun keberanian kita. Kita harus mengalahkan ketakutan kita agar kita dapat melawan orang tersebut. Terus keberanian dapat mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang berat dan memiliki banyak melakukan banyak resiko-resiko yang mungkin kedepannya kita akan mendapatkan hasil-hasil yang baik, Pak. Oke, terima kasih anak-anak semua, terutama Raffi yang sudah menjawab dengan bagus, baik, serta logis ya dalam berpikir. Nanti Bapak kasih apresiasi, kamu bisa ambil makanan di kantin gratis. Baik anak-anak semua, silakan nanti kalian bisa tulis soal 1 dan 2. Jawab dengan pemikiran-pemikiran kalian ya, nanti bisa dijawab. Oleh karena itu Bapak akan simpulkan bahwa dalam materi kita ini tentunya tidak diperkenankan kita itu bersikap pengecut, bahkan kita itu benar-benar takut dan kita akan melarikan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan. Dalam arti kita disuruh berani memperjuangkan, mempertahankan di mana nilai-nilai kebaikan, sehingga kita diperintah oleh Allah menjadi orang yang berani dalam melakukan segala sesuatu. Berani dalam melakukan segala sesuatu digarisbawahi untuk apa? Untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Bukan berani untuk membela orang yang salah, tetapi berani membela orang yang benar, berani membela orang yang tertindas, berani membela orang-orang yang memang butuh dengan pertolongan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kesempatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita akhiri dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istauda'naka bima alamtanahu warzuqhu ilaina inda hajatina wa la tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.